Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini merupakan hari bahagia. Bahagia buat kita semua, terutama buat para teman-teman yang melihat melalui kanal YouTube Inayah Jambi TV. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial sekali, sang motivator yang jauh-jauh dari Pulau Dewata. Bayangkan teman-teman semua, Pulau Dewata itu jauh sekali ya. Sekarang ini kita berada di Pulau Sumatera. Ya. Siapakah beliau? Beliau adalah Ustadz Imaduddin. Masya Allah. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan beliau ini sungguh sangat terkenal di TikTok ya. Dimana TikToknya itu sudah mencapai, kalau tulisannya 3 digit, tapi belakangnya adalah pakai K. Ya. 666.000 lebih ya. Ya, Nah, hampir 700 sekarang. hampir 700K. Saya doakan nanti mendekati di bulan Ramadan ini, Amin ya Allah. itu mencapai di 1 juta followers di TikTok. Amin. Begitupun nanti masuk ke sosial media yang lain seperti YouTube, Instagram dan sebagainya. Baik, hari ini kita mau berbincang dengan sang Ustadz, tetapi lebih nyamannya, lebih mudahnya beliau menyebutnya sebagai sang motivator ya, Tat? Sang motivator. Sang motivator. Ya. Terus belakangnya sang motivator kaum marginal. Iya, betul kamu marginal. Oke, baik, hari ini kita mau berbincang terutama mengenai itu mulai terkenal di TikTok ya, Tat? Ya. Sebagai media dakwah, kalau saya melihat, teman-teman bisa ngecek nanti di bawah ini. Itu awal mulanya seperti apa, Tat? Ya, jadi awal mulanya itu sebenarnya waktu corona malah. Corona. Ya, jadi saya masih bekerja di tambang waktu itu corona pertama kali di Indonesia. Iya. Adanya PPKM. Jadi mengharuskan semua karyawan yang kerja di tambang itu di karantina selama 14 hari. Tepat di bulan suci Ramadan waktu itu. Berarti bertepatan di tahun 2019 ya, Tat? 2019 ya, 2019 atau 18 saya udah lupa. Ya. Itu sungguh udah lama juga ya, Tat? Ya, ya sekitar kurang lebih hampir 3 tahun lah. 3 tahun. Ya. Selama awal mula itu ada rasa canggung tidak, Tat, di sosial media tersebut? Saya itu sebenarnya salah satu orang yang nggak peduli sama media sosial sebenarnya. Jadi saya Facebook juga nggak punya waktu itu. Iya. Saya dulu pernah punya Facebook, tapi karena saya udah sibuk dengan pekerjaan, saya nggak ngurusin Facebook. Habis itu TikTok pun, saya itu baru melihat ada aplikasi TikTok setelah saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa pada saat itu. Jam 3:30 itu saya upload terkait dengan apa namanya, mengajak sahabat-sahabat untuk bertaubat intinya. Iya. Seperti itu. Dan ternyata satu hari itu yang nonton alhamdulillah banyak dan sampai keluar di Net TV waktu itu. Net TV. Ya. Itu salah satu TV swasta ya, Tat? Ya, salah satu TV Itu berarti swasta. menjadi highlights-nya Iya. TV swasta ya, Tat? Iya. Nah, itu dari TikTok itu merambah ke yang lain atau fokus selama corona di TikTok tersebut? Saya kalau selama corona ya fokusnya di TikTok karena waktu itu saya memang nggak tahu kenapa tiba-tiba ada aplikasi. Bahkan ketika saya dakwah di situ dulu saya dicela, saya dihina katanya. Ya ini kan tempat untuk kita happy-happy dan lain-lain. Tapi saat itu Iya. saya memang benar-benar udahlah. Saya ingin berjalan di jalan Allah dan membagikan sesuatu yang mungkin bermanfaat, tentunya dari pengalaman hidup saya yang kelam bisa mengingatkan semua sahabat-sahabat yang ingin hijrah pastinya. Ya. Sungguh perjalanan yang baik ya, Tat? Ya, alhamdulillah. Itu tujuan pertama memang untuk dakwah atau waktu itu sudah ada yang memberikan arahan pada sosial media tersebut? Kalau untuk memberikan arahan nggak ada. Jadi pas itu mungkin karena karantina, benar-benar yang 14 hari di kamar. Iya. Terus saya lihat sahabat-sahabat teman-teman kerja itu pada punya TikTok dan nggak tahu kenapa pas malam hari itu setelah sholat subuh saya tiba-tiba download terus saya upload pertama kali Pertama kali. dan
besoknya saya juga masih di dalam kamar karantina itu, saya melihat ada TikTok itu mengeluarkan TikTok viral gitu lah. Oh, baik. Nah, setelah itu saya masuk ke tambang, ternyata hitungan beberapa minggu saya di tambang, ditelepon sama keluarga saya, sama ibu saya, sama ponakan saya. Bahkan salah satu Pak D saya mengirimkan video waktu saya ada di TV itu. Itu ternyata, oh kamu ternyata masuk TV dan seperti itu. Tapi saya juga nggak merasa yang seneng atau gimana karena niat saya, kalaupun sedikit yang nonton nggak masalah, yang penting saya mengingatkan orang lain dalam kebaikan. Alhamdulillah. Itu merupakan perjalanan awal kali untuk pertama Iya. kali ada di sosial media terutama di akun TikTok. Nah, untuk eh, pertanyaan selanjutnya ya Tat ini. Iya. Eh, selama menggunakan TikTok ini, Iya. itu terutama dari kalangan terdekat ya, kerabat ataupun dari teman-teman bekerja ya. Iya. Karena kan kalau ditambang otomatis itu biasanya satu hari full bertemu sekali. Nah, itu ada ucapan atau gunjingan ataupun ada hal yang tidak pas itu Tidak mengenakan gitu lah ya. itu tanggapannya bagaimana tuh? Ya, pada dasarnya semua sahabat-sahabat saya di tambang dulu kan melihat saya itu sosok yang dimana pekerja aja. Kerja, 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 dan kerja gitu lah. Intinya waktu itu ada salah satu GM saya, itu selalu mengingatkan saya, sholatlah Le, gitu. Kenapa mau nyari dunia mau sampai kapan? Sholatlah, gitu. Tapi nggak ada satupun yang berani, oh kamu dakwah ya, mencela. Tidak ada. Alhamdulillah nggak ada. Dan ketika sudah mulai viral waktu itu, viral, semua itu malah yang melihatnya adalah, oh sekarang udah jadi ustadz ya, kayak gitu. Cuman saya sama sekali tidak pernah merasa jadi ustadz sampai saat ini pun. Tapi ketika orang lain menganggap atau memanggil saya ustadz, ya mungkin itu adalah doa dari semua sahabat-sahabat buat saya. Mudah-mudahan saya istiqomah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Jadi buat teman-teman semua, ya, kita selalu berdoa untuk yang terbaik untuk siapapun itu, untuk menjadi lebih baik ya dimana. Karena nanti kalau ada hal-hal baik di semua tempat itu akan membawa lingkungan yang sekitarnya akan menjadi lebih baik. Amin. Amin ya robbal alamin. Nah, selanjutnya ya Tat ini. Ya, siap. Mengenai akun sosial media TikTok sudah. Nah, ya. Itu ada rencana tidak untuk memasuk akun sosial media yang lain? Salah satunya yang booming di Indonesia, salah satunya adalah YouTube seperti itu. Kalau YouTube saya sendiri memang dulu sempat bikin, tapi memang karena saya nggak fokus. Iya. Kalau saya podcast, alhamdulillah saya dulu podcast di Jogja itu bersama Vertison TV. Iya. Jadi memang media yang luar biasa. Saya ketemu orang-orang baik di sana, ketemu orang-orang yang sangat luar biasa. Dan saya ikut kegiatan-kegiatan mereka. Dan ada juga di channelnya Vertison TV kalau teman-teman mau melihat. Itu semua kegiatan sosial di sana Mas. Sosial. Kegiatannya sosial, bagi beras dan lain-lain. Saya ikut membantu kegiatan tersebut. Terus yang terakhir ada beberapa podcast juga yang sering saya datengin. Kemarin terakhir Ability Channel. Ability Channel itu juga satu channel YouTube yang saat ini di Indonesia juga cukup besar. Saya nggak kepengen punya YouTube sih sebenarnya gitu, karena ketika saya diundang oleh orang lain dan itu bisa memberikan kehidupan bagi YouTube mereka, buat saya itu kebahagiaan. Karena setiap orang itu mempunyai kebahagiaan yang berbeda-beda kalau menurut saya ya. Betul. Punya batasan tersendiri. Nah, dari Ustadz sendiri punya kebahagiaan seperti itu, kita juga punya bagian seperti ini. Jadi ada bagian-bagiannya sendiri. Nah, ngobrol-ngobrol sampai ke Jogja. Itu saat itu masih berada di tambang atau udah keluar seperti itu? Masih di tambang. Masih di tambang. Jadi saya itu aktif berdakwah, malah saya itu dakwahnya dulu di kantor. Jadi pakai seragam, saya menggunakan TikTok di jam-jam istirahat, saya menyampaikan segala sesuatu. Saya nggak tahu. Apapun yang saya sampaikan, terkadang saya sendiri juga melihat video itu, apakah ini saya gitu kan. Tapi memang ada dorongan yang sangat kuat ketika saya menyampaikan sesuatu tuh kayaknya, ini tolong disampaikan. Jadi memang benar-benar nggak saya pelajarin, maksudnya nggak pelajarin tuh saya mau hafal dulu, enggak. Jadi kalau memang saya menyampaikan segala sesuatu, biasanya itu kayak dorongan ini kuat sekali, dan kapanpun dorongan itu kuat, saya langsung menggunakan handphone, saya rekam, dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan ternyata setiap video yang saya bagikan, alhamdulillah
Alhamdulillah. banyak yang nge-like dan banyak juga yang komen, akhirnya followernya naik terus. Alhamdulillah. Ya. Woi. Begitulah teman-teman. Jadi semakin kita banyak menyampaikan, karena salah satu sifat yang sifat Rasulullah itu yaitu menyampaikan. Maka dari itu sampaikanlah hal baik sekecil Ya. apapun. Ya. Seberapapun kamu Seberapapun, punya ya. ilmu, sampaikan agar ilmu itu bermanfaat. Agar ilmu itu bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat merupakan salah satu amal jariah buat kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, ngobrol-ngobrol mengenai tentang ini ya tadi sampai di Jogja. Ya. Nah, itu di Jogja itu kurang lebih berapa tahun juga atau bagaimana? Atau Kalau berapa di bulan? Jogja saya nggak lama, cuman saya sering main ke sana. Ada kegiatan, kalau pas cuti saya ke sana. Terus terakhir lagi saya memang di Jakarta sempat aktif juga beberapa waktu juga diminta oleh salah satu artis, ada artis senior baik sekali namanya Ki Ageng Giwi, semoga sehat. Jadi beliau juga menjembatani saya diajak untuk bikin video klip kemarin terakhir. Video klip, Tat. Ya. Berarti ini kurang lebih nanti bisa untuk bersenandung sedikit lah. Wah, Gimana? bersenandung, kalau suara saya agak nggak apa namanya itu nggak sebagus penyanyi-penyanyi ya, tapi memang saya punya satu yang sering saya senandungkan itu dari salah satu sahabat, Mas Bian Gindas. Salam Mas Bian, mudah-mudahan beliau nonton. Saya selalu membawa, beliau dulu sempat bilang mau saya kasihkan jenengan lagu ini gitu, senandungkan setiap dakwahmu gitu. Ada. Jadi sebelum kita ke sana, kita untuk coba dulu Ustadz lah berapa bait ya untuk menyenandungkan. Gimana ya. Tat? Siap ya Tat? Siap. Siap. Tapi nanti jangan di inilah, suaranya agak-agak pas-pasan. Pas-pasan nggak apa-apa Tat. Ini buat menyapa juga teman-teman di rumah. Ya. Oke. Silakan Tat. Amin, 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 ya Allah Rabbal alamin. Amin. Itu aja. Kalau sisanya itu panjang. Jadi kita mengingatkan seseorang untuk memperbaiki diri, kita mengingatkan orang bahwasannya seburuk apapun kehidupan di masa lalu, ingat Allah itu mengampuni, Allah memberikan kesempatan, dan bahkan dalam satu saya pernah membaca Allah berfirman gitu, Allah berfirman, apapun kesalahanmu di masa lalu, apapun dosamu, ketika engkau bersujud di hadapan Allah dengan ikhlas serta bersungguh-sungguh tidak mengulanginya lagi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Semoga kita semua diampuni. Amin. Kesalahan kita semua. Amin. Kita selalu menjadi orang yang terbaik, semoga saja. Amin. Amin. Nah, ini masih ngobrol tentang pengalaman tadi ya, Tat. Itu kan masih perjalanan di Jogja. Jogja ke Sumatera kan masih jauh juga. Masih jauh. Nah, selama di Jogja ini itu pulang ke rumah, bertemu dengan orang tua dan minta doa restu, karena kan ketika kita berdakwah ya Tat, itu kan selalu ada doa restu dari orang tua, minimal ibu doakan saya selamat dalam berdakwah. Itu dari tanggapan orang tua seperti apa? Ya, pertama sih orang tua saya itu selalu mensupport saya apapun itu, dan wanita terhebat itu adalah ibu saya, namanya Ibu Sanipah. Dia ada di Banyuwangi. Beliau sosok wanita, kalau saya bisa sebutkan, wanita yang tangguh, yang dimana dia selalu memberikan kasih sayangnya kepada saya. Mudah-mudahan saya menyebutnya Mae gitu ya. Mae sehat selalu. Doakan anakmu ini di jalan Allah istiqomah. Amin. Serta anakmu bisa menjadi orang yang selalu bermanfaat kepada orang lain. Amin. Selalu berarti ya? Selalu. Walaupun jauh menggunakan video call, menggunakan telepon ya. Iya. Dan sering pulang juga. Kalau udah kangen saya nggak melihat itu berapa lama, berapa hari. Kalau saya udah rindu, maka saya tinggal ambil kunci mobil dan saya bisa berangkat ke Banyuwangi. Gitu. Ini selama di Jogja kemarin kita belum pernah ketemu ya, lagi pula kita kenalnya baru di sini ya. Al Inayah, luar biasa. Iya, luar biasa, ini di Al Inayah kita dipertemukan
Dan waktu dulu juga saya di Jogja berada di Krapia, Tat. Krapia, Iya, di luar Krapia. biasa. Nah, itu Saya salah satu di tempat. ininya di sampingnya Di samping. Malioboro, Oh, di sampingnya Malioboro. sampingnya Malioboro. Terus saya juga pernah tinggal di apa namanya itu? Saya lupa namanya. Iya, Itu di daerah dekat UGM lah. UGM, Tat. Kalau di Jogja waktu kemarin tuh Ya. sering main-main nggak, Tat? Misalnya ke pantai, kan ada Enggak. pantai. Enggak. Ya? Saya itu bukan tipikal orang yang suka liburan, saya Heeh. bukan tipikal orang yang suka menghabiskan waktu yang sia-sia. Iya, Saya biasanya ya kalau dulu saya kerja, kerja. pokoknya kerja. Saya tuh dulu punya cita-cita pokoknya saya pengen punya uang yang banyak gitu. Tapi ternyata setelah saya bekerja, uang yang banyak bukan jaminan untuk kita tenang. Uang hanya bisa membuat kita senang. Tapi kalau tenang kita dapatkan ketika kita beribadah. Itu. Nah, kalau di TikTok saya lihat juga ada namanya healing gitu tadi. Itu kalau dari Ustadz sendiri itu bagaimana cara menyikapinya untuk ya sekedar refreshing seperti itu. Ya, Iya. sebenarnya sih gini, ketika kita melihat media sosial apapun itu, Mm-mm. ketika hal itu tidak bisa merubah kita menjadi buruk, buat saya ya kalau mau misalnya dilihat ataupun ya udah sekedarnya aja. Iya. Segala sesuatu sekedarnya aja. Terus kalau masalah tadi yang sampaikan, nikmati masa muda kalian, nikmati masa emas kalian, nikmati waktu kalian, tapi ingat jangan melanggar daripada batasan-batasan aturan dalam agama kita. Udah Iya. selesai. Aman ya semua. Jadi pokoknya happy aja. Happy. Happy tanpa kita merugi di akhirat. Gitu. Itu merupakan suatu quotes yang ada di pertengahan obrolan hari ini. Maka dari itu teman-teman, ketika semua ini ya, teman-teman pemirsa ini, Bapak, Ibu, anak muda yang dari MI, SD, SMP dan sebagainya, kalau melihat ya, diusahakan melihat Inayah Jambi TV ini disegerakan untuk membawa alat tulis. Karena apa? Karena setiap orang itu kadang hilaf, lupa. Maka dari itu, ketika kita ingat itu langsung ditulis, walaupun itu cuma satu huruf. Iya nggak, Tat? Ya, betul. Mencatat itu Mencatat. adalah sesuatu yang menyenangkan karena dengan mencatat bisa menolong kita ketika Iya. kita lupa. Nah, maka dari itu teman-teman semua. Jadi kalau di istilah belajar itu ada alalan tanalul ilma illa bisitatin saumbika amma jemu'iha bibayanin dukain wa hirsin wastibarin wa bulhotin wa irsyadi ustadi wa tuli zamani. Luar biasa. Jadi ketika kita belajar itu harus ada alatnya, harus ada gurunya. Nah, seperti itu. Itu hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita belajar. Kita melihat video ini, melihat di channel ini, itu merupakan salah satu itikat baik untuk belajar ya, Tat. Betul. Belajar memang harus ada Iya. gurunya karena Rasulullah pun juga diajari. Iya. Bahkan Rasulullah langsung diajari oleh malaikat Jibril. Gitu. Tapi ada satu yang memang tidak melalui perantara waktu itu, yaitu ketika kebetulan ini bulan Rajab. Iya. Di bulan Rajab ini adalah salah satu kedahsyatan yang Allah tunjukkan untuk kita semua melalui Rasulullah, yang dimana Rasulullah itu dipanggil, Rasulullah langsung diperintahkan untuk sholat itu secara langsung di bulan Rajab. Rajab. Iya. Berarti ini nggak lama lagi, 2 bulan lagi kita Iya. masuk ke bulan Ramadan. Iya, betul. Itu perjalanan waktu kurang lebih ya 60 harian lagi ya, Tat. Iya. Itu nanti masuk Nggak ke terasa Syawal. itu kalau 2 bulan itu kayaknya cepet banget. Berarti ini itu nanti sudah persiapan hal-hal baik, konten-konten baik untuk Iya, menyapa pastinya. teman-teman itu. Kalau saya sih tidak mengenal Ramadan, saya Iya. tidak mengenal bulan, saya tidak mengenal hari. Hmm. Tapi ketika ada sesuatu yang mendorong saya untuk menyampaikan sesuatu yang baik, saat itu juga. Saat itu juga. Ya kadang belum mandi pun saya Iya. udah bisa membagikan sesuatu karena saya nggak tahu. Kadang tiba-tiba tuh dorongan begitu kuat. Apalagi kalau saya sudah habis membaca satu hadis atau saya dikasih buku sama salah satu bunyai di situ, ngasih buku ke saya terkait dengan bagaimana mensucikan hati. Kadang setelah saya baca tiba-tiba ada yang harus saya sampaikan, ya itulah saya nggak bisa disetting tapi tiba-tiba Langsung jalan aja. aja gitu. Kalau perihal waktunya itu berarti
langsung ini ya. Mungkin waktunya langsung misalnya sekarang ingatnya Tat. Ini malam Ya, misalnya, ya, malam ya. Jam 2 itu langsung live ataupun langsung berbagi konten atau bagaimana Tat? iya. Langsung Jadi berbagi konten. kalau teman-teman melihat, Iya. saya itu membagikan itu kadang jam 2, kadang jam 3, kadang mau sholat subuh, kadang habis sholat Iya, subuh gitu. Saya nggak langsung. melihat, kan banyak orang yang berpikir, oh jam segini banyak yang nonton, Iya. banyak yang... Kalau saya enggak, kalaupun manusia tidak menonton, yang penting Allah melihat buat saya itu adalah sesuatu perhatian yang harus saya dapatkan. Allah yang saya cari bukan manusia. Gitu. Sungguh luar biasa sekali. Nah, ini waktu sudah berjalan juga, tetapi ini pembicaraan masih berlanjut. Ya, karena ini sungguh menarik. Di mana ini harus kita tanyakan lagi nanti Mama Ustadz Imaduddin ini yang jauh-jauh dari Bali. Tadi kita sudah berbicara, sudah ngobrol dengan Ustadz Imaduddin ini sungguh sudah sangat banyak sekali. Nah, baru sekarang kita akan menanyakan sampai mana sampai di Al Inah ini itu awal mulanya bagaimana? Ya, jadi ketika pertama kali saya bertemu dengan Umi Al Inayah itu di satu acara, Iya. acaranya itu adalah Peduli Pekerja Seni. Saya di situ sebagai panitia inti waktu itu dengan yang namanya Ki Ageng Kiwi. Jadi artis senior, beliau juga pemain film, dia juga penyanyi, dan saya juga diberikan kesempatan untuk menjadi artis atau bukan artis, pemeran di video klip lagu-lagu Oh religinya iya. beliau. Terus habis itu ketemulah di sana karena waktu itu Umi hadir di situ menghadiri acara Iya. dan akhirnya saya dimintain habis ngisi, saya habis tausiah, dimintain ucapan untuk pondok. Hmm. Habis itu saya juga ngasih ucapan terus itu ngobrol. Kita punya pondok pesantren katanya. Pondok pesantrennya keren. Ada santrinya sekian banyak terus habis itu ada beberapa unit usaha. Iya. Karena saya tertarik untuk mengembangkan santri, saya itu jujur, saya paling gemes apabila dibilang santri itu nggak bisa sukses. Itu saya paling yang, saya santri gitu. Saya dulu juga mondok, meskipun ya mondok tapi dablek juga gitu. Saya sedablek-dableknya santri, insya Allah kalau dapat barokahnya dari Pak Yai, insya Allah dia akan jadi orang sukses. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Nah, ada beberapa hal yang akan dilakukan di Al Inayah ini. Ya, Nah, hal apa saja yang akan meningkatkan dari kualitas SDM dan sebagainya unit usaha di Pondok Pesantren Al Inayah yang berada di Rimba Bujang, Tebu Jambi dan semuanya. Buat teman-teman semua, Al Inayah itu sudah mempunyai 6 cabang yang saat ini dan selanjutnya akan buka yang ke-7 ya. ya, yang itu ada nanti di Pulau Jawa. Apa yang akan Ustadz lakukan untuk hal terbaik untuk Pondok Pesantren Al Inayah? Ya, tentunya saya berusaha semaksimal mungkin Ya. karena jujur saya ngelihat Abah sama Umi itu adalah sosok yang luar biasa bagi saya. Tujuannya sangat mulia, terus apa namanya didukung dengan keilmuan yang sangat luar biasa, keikhlasan. Makanya saya bertahan di Alinaya. Yang pertama ya mungkin yang seperti kita sadari atau melihat di media sosial, bahkan di TikTok saya buka restoran. Sekarang ada 2 restoran dari Pondok Alinaya. Kenapa saya semangat? Karena tujuannya Abah itu adalah memberikan peluang bagi alumni-alumni. Kalau tidak, mungkin saya nggak ada di sini. Nah, dan itu yang membuat hati saya itu bergetar, pengen memajukan santri. Habis itu ada catering, Inayah, catering service. Ada ya. Habis itu ada Inayah Mat, Inayah ya, Entertainment. Inayah Entertain. Iya. Karena apa? Saya ingin membuktikan kepada semua masyarakat, khususnya Indonesia, luar negeri pada umumnya, santri itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Kalau udah dekat sama Allah, jangankan hanya sukses, bumi serta isinya pun Allah bisa berikan. Iya. Gitu. Makanya santri harus maju terus dan tetap pondasi santri harus kuat keimanannya. Kalau mau jadi artis, ya artis santri. Artis Mau santri. jadi pengusaha, ya pengusaha yang santri. Pokoknya semuanya santri karena santri itu akhlaknya mulia, jujur, dan ketika itu dimiliki, maka ketika dia kaya sekalipun, maka dia akan memikirkan kemaslahatan umat. Insya Allah. Ya. Mungkin itu. Nah, ini berhubung waktunya udah mau habis, udah
berlarut untuk berganti lagi untuk waktu yang datang. Oke. Akan saya mintain lagi nanti Ustadz motivasi untuk santri-santri khususnya santri Al Inayah dan umumnya untuk santri Indonesia bahkan internasional. Amin. Silahkan. Iya, jadi saya berpesan kepada semua santri. Yang pertama, Anda itu ditaruh di pondok pesantren adalah hal yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi ketika Allah sudah menginginkan hambanya dekat dengan Allah, itu adalah dipilih. Gak semua orang tua itu berpikir bahkan menyerahkan anaknya ke pondok. Jadi yang sudah menjadi santri, ingat, santri bisa menjadi apapun yang kalian inginkan ketika Allah ada dalam hatimu. Dan ingat, selalu belajar apapun itu, khususnya di Al-Inayah, sudah disiapkan semuanya, yaitu hanya kamu yang bisa merubah dirimu. Karena Allah tidak akan pernah merubah satu kaum yang dimana kaumnya itu tidak berusaha merubah dirinya sendiri. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah. Ketika engkau sudah dekat sama Allah, maka raihlah cita-citamu. Dan mudah-mudahan dengan cita-cita dan harapan yang luar biasa, tentunya mulia, bahagiakan orang tua, Allah dengan sekejap bisa merubah dirimu yang bukan siapa-siapa hari ini menjadi manusia yang akan dikenal oleh semua orang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu aja. Terima kasih Ustadz. Nah, demikianlah yang dapat disampaikan melalui channel YouTube Al Inayah Jambi TV. Nah, seperti itu Tad. Ini jadi nama channelnya Inayah Jambi TV. Masya Allah. Jadi buat teman-teman nanti bisa komen untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya juga nanti akan dipilih oleh admin yang sudah ahlinya dalam bidang entertain ini ya. Nanti bisa di like juga, bisa di share ke sosial media yang lain. Dan pastinya mungkin buat teman-teman yang punya pertanyaan khusus gitu kan, buat mungkin saya atau siapapun, silakan. Atau memang mempunyai tema yang ingin dibahas di ini apa namanya? Olah pikir ya? Olah pikir nih namanya. Dan insya Allah saya siap. Siap ya. Nanti dihubungi lagi dengan semua tim-tim yang ada di sini. Ya, jadi datang lagi dari mana? Dari Bali ada ke sini lagi. Nanti teman-temannya juga, teman Ustadz juga bisa datang ke sini. Karena ini Ustadz ini sangat banyak sekali relasi dan teman-teman. Amin. Nah, demikianlah untuk hari ini. Ingat, apapun yang kita lakukan yang terbaik. Mari belajar dimanapun tempatnya. Tetap ada gurunya untuk saat belajar. Nah, di sini Ustadz Imaduddin, semoga selalu sehat. Amin ya Allah. Saya Rufan Muflihun, terima kasih melihat channel Inayah Jambi TV dengan seksama. Maka dari itu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.